mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Masuk ke rumah Pak Eko, masuk. Kondisi rumah Sri Mulyani, Jalan Mandar sektor 3, pantau mata udah mulai termasuk dalam rumah Sri Mulyani. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan sikapnya atas penjarahan massal yang menimpa rumah para pejabat Indonesia. Diketahui sejumlah rumah pejabat RI mulai dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah anggota DPR RI seperti Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya terkena penjarahan. Penjarahan yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus hingga Minggu 31 Agustus dini hari itu berawal dari protes masyarakat akan tunjangan rumah DPR RI senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Terlebih saat masyarakat mengkritik tunjangan tersebut, sejumlah anggota DPR RI justru menjawabnya dengan sinis dan terkesan menolak kritik. Masa pun kemudian mendatangi rumah Ahmad Saroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, Puan Maharani, hingga Sri Mulyani dan menjarah rumah tersebut. Prabowo Subianto pun mengungkapkan sikapnya atas aksi penjarahan ini. Kepala negara menyatakan bahwa penyampaian aspirasi memang dilindungi oleh negara. Namun apabila penyampaian aspirasi itu sudah mengarah ke tindakan anarki, maka hal itu wajib ditindak dengan tegas. Maka Prabowo memastikan sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas tindakan anarki yang merusak dan membakar fasilitas umum, serta menjarah rumah-rumah pejabat publik. Namun Prabowo Subianto juga mengaku sudah berdiskusi dengan para ketua umum partai agar oknum DPR RI yang melukai hati masyarakat untuk diberi tindakan tegas dengan pencopotan sebagai anggota dewan. Hasilnya, kata Prabowo, para ketua umum partai sepakat untuk memecat para anggota dewan tersebut per 1 September 2025 besok. Diketahui Ahmad Saroni dan Nafa Urbach telah dinonaktifkan oleh Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI. Selain itu, Uya Kuya dan Eko Patrio juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Amanat Nasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI.
Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Jangan lupa subscribe ya.